Sahabat FM Skylight Radio, shalom sahabat Skylight. Puji Tuhan, bertemu lagi dengan saya dari lantai 2 Grand Merciful Building Studio Skylight Radio. Kita akan masuk dalam program Blessing Spirit pada edisi Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Sudah dekat Natal ini. Shalom, ini narasumber sudah di studio. Shalom, Hapanya Bapak Evangelis atau Bapak Gembala Mevri Subuh. Haleluya, shalom, selamat malam. Mungkin ada yang banyak tentu sahabat sekalian yang menantikan suara Bapak ini. Ya, puji Kita Tuhan. belajar bersama firman Tuhan. Ya. Baiklah sahabat sekalian, siapkan hati Anda. Dan kita akan belajar topik penting ini tentang apa ini Pak Gembala? Kita akan belajar dari Lazarus, Wah, miracle. ada banyak aspek tentang Lazarus yang kita akan kupas pada malam hari ini. Siapkan hati dan pikiran Anda untuk belajar bersama. Kita akan mulai Pak, dipersilakan. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam sahabat Skylight dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa lagi dengan saya. Sebelum kita akan memulai acara kita Blessing in the Spirit malam hari ini, kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari sama-sama kita akan buka di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di mana hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, sehat, kuat, bahkan kami boleh meraih janji Tuhan. Berkat Tuhan masih terus mengalir dalam hidup kami. Kami boleh bernafas, kami boleh bergerak, organ di tubuh kami boleh berfungsi dengan baik. Kami percaya semua pemberian Tuhan dalam hidup ini. Sebabnya apa yang kami bisa banggakan dalam hidup ini selain kami memiliki Engkau Tuhan yang baik. Sebabnya malam hari ini ya Tuhan, menyadari akan hal itu, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dan ketika dia datang bagi kami, kami percaya ada sesuatu yang besar, ajaib, luar biasa bisa terjadi bagi kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya firman Tuhan mampu memberkati, menolong, membukakan jalan. Bahkan di mana kami boleh melihat kebenaran sehingga kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam acara Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa lagi kita di setiap hari Sabtu, di mana saya dan saudara ada di Blessing in the Spirit. Saya dan saudara boleh membaca, merenungkan, menggali, sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, di mana di sana ada janji Bapa, di sana ada kebenaran, sehingga saya dan saudara boleh dibawa kepada pusat kebenaran, dan saya dan saudara boleh meraih janji-janji Bapa. Puji Tuhan. Sahabat Skylight, di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada kadang-kadang saya dan saudara dibawa kepada rasa senang, dibawa di mana saya dan saudara boleh diberkati dan lain-lain sebagainya. Perlu saya dan saudara garis bawahi bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti dengan setiap keberadaan kehidupan kita. Sebabnya jangan berhenti berharap, jangan kita kalah dengan keadaan, tapi mari kita tetap maju di dalam Tuhan. Nah, di kesempatan malam hari ini mari kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-11. Ada satu kebenaran di sana yang perlu kita baca dan kita telaah bersama, sehingga saya dan saudara dapat meraih apa yang dimaksudkan Alkitab bagi kita, supaya saya dan saudara yang lemah bisa dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan. Mari kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan melihat ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-44. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulahlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka ayat 35, menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak
sehingga orang ini tidak mati. Maka masgulalah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, jika saya dan saudara membaca keseluruhan, mulai dari ayat yang pertama dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11, dan saya dan saudara baca sampai kepada ayat yang ke-44, saya dan saudara akan menemukan di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Dan jika kuasa Tuhan dinyatakan, saya dan saudara akan seperti yang terjadi pada ayat-ayat 44 itu, saudara. Akan ada sesuatu yang tidak mungkin secara akal, yang tidak mungkin secara medis, yang tidak mungkin sepertinya. Kalau saya dan saudara mencari data, susah untuk menemukan bahwa ada satu dokter yang mampu membangkitkan orang mati. Tapi dalam catatan kebenaran Yohanes pasal yang ke-11 ini, saya dan saudara menemukan orang yang mati ketika dia berjumpa dengan Yesus. Maka orang mati itu mengalami yang namanya dibangkitkan. Kalau saya dan saudara mencatat baik-baik dan mencermati baik-baik mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-44, di sana bisa saya simpulkan yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Yesus ada di sana. Sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini sahabat Skylight dimanapun Anda berada, hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita menentukan apakah saya dan saudara mengalami keajaiban atau tidak. Sebabnya kalaupun saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan keadaan apapun yang kau alami hari-hari ini, mungkin masalah hidupmu, mungkin persoalan hidupmu, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, hadirkan Yesus di sana. Kenapa? Karena ketika Yesus hadir di sana, pasti keajaiban Tuhan terjadi bagi kita. Nah, dalam ayat yang ke-44 membuktikan bahwa ada satu manusia yang sudah mati 4 hari lamanya. Secara medis 4 hari, sesuatu yang tidak mungkin lagi kembali untuk dia hidup. Tetapi Yesus membuktikan 4 hari sudah berbau tidak membatasi kuasa keilahian Tuhan untuk membangkitkan Lazarus. Mati 4 hari tidak menghalangi kuasa Tuhan untuk berkarya. Artinya saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ada Yesus di sana. Sebabnya perhatikan baik, jika ada Yesus di usahamu, usahamu pasti diberkati. Jika ada Yesus dalam rumah tanggamu, rumah tanggamu pasti diberkati. Jika ada Yesus dalam pekerjaanmu, pekerjaanmu diberkati. Jika ada Yesus di dalam aspek kehidupanmu, seluruh aspek kehidupanmu, pasti keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi. Sayang sekali jika saya dan saudara yang mengatakan saya dan saudara orang yang percaya kepada Tuhan tidak menghadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Sayang sekali jika saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak menghadirkan Yesus dalam usahamu. Nah, jelas sekali kalau saya dan saudara melihat di mana Yesus ada, di sana keajaiban Tuhan terjadi. Tapi malam hari ini saya tidak akan bicara dari hal itu, saudara, karena jelas sekali Yohanes pasal 11 membuktikan bahwa di mana ada Yesus, yang tidak mungkin secara nalar manusia menjadi mungkin keajaiban Tuhan terjadi, hal yang ajaib terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi yang menarik perhatian saya, kalau saya dan saudara membaca mulai dari ayat yang pertama, saya dan saudara akan menemukan ada beberapa hal di sana yang dicatatkan Alkitab. Kalau saya dan saudara ada pada ayat yang keempat, saya dan saudara akan menemukan bahwa Yesus berkata, waktu saudara-saudaranya mengabarkan bahwa saudara mereka meninggal,
Saudara, mereka dalam keadaan sakit, maaf. Ketika sampai berita itu kepada Yesus, firman Allah katakan dalam ayat yang keempat, Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan menyebabkan kematian. Berbanding terbalik ketika saya dan saudara melihat pada ayat yang ke-14. Ayat 14 menyatakan bahwa di sana Lazarus mati. Penyebab kematian adalah sakit. Padahal dalam ayat yang keempat firman Allah katakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi aku menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 14 katakan karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kenapa Lazarus mati? Bisa jadi alasan beberapa pengamat mengatakan bahwa karena kalau saya dan saudara melihat ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang ke-6 memicu bahwa Yesus sengaja tinggal, mengakibatkan keterlambatannya Yesus karena memang pada ayat yang pertama menjelaskan bahwa orang-orang yang mengasihi Lazarus, Maria dan adiknya Marta tahu betul kalau Yesus ada di sana, pastilah saudaranya tidak mengalami kematian. Bahkan mereka pegang betul apa yang dikatakan ayat yang keempat. Tetapi dasar kenyataan bahwa ayat 14 Lazarus sudah mati. Apa maksud dari kenyataan ini, saudara? Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kenyataan kehidupan kita kadang-kadang hidup atau apa yang engkau alami tidak sesuai atau tidak kontekstual dengan apa yang difirmankan Tuhan. Firman bilang kita akan menjadi kepala, tapi kenapa kita tidak menjadi kepala dan lain-lain sebagainya. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan melihat poin-poinnya, saudara. Sehingga saya dan saudara bisa menemukan satu titik pengajaran bahwa Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Kuasanya tidak pernah dibatasi dengan waktu, tempat, dan keadaan. Jika Tuhan berkata saat pada ayat yang keempat tadi, dia sembuh, pasti sembuh. Tetapi memang ada proses dalam hidup ini yang perlu kita jalani, yang perlu kita tekuni, yang perlu kita lakukan, sehingga saya dan saudara boleh mengalami janji-janji Bapa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi kita. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa penyebab atau apa yang menjadi dasar sehingga Lazarus yang mati ini yang disebabkan karena sakit mampu disembuhkan, bahkan dibangkitkan Tuhan. Artinya, saudara, yang tidak mungkin tadi menjadi mungkin karena Tuhan. Apapun ceritanya dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, dalam konteks ini Yesus penuh kuasa. Sebenarnya dalam ayat yang keempat dia tidak perlu saja datang. Kalau Yesus berkata sembuh, pasti sembuh. Tapi pada konteks Yohanes pasal 11 saya akan melihat ada beberapa hal yang menjadi dasar sehingga Lazarus yang mati dia dibangkitkan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil menjadi keajaiban. Artinya ayat 44 membuktikan bahwa orang-orang di sekeliling yang ada di Betania itu terheran-heran karena keajaiban Tuhan yang Tuhan buat. Kalau engkau menginginkan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu, engkau terheran-heran dengan mujizat Tuhan, engkau terheran-heran dengan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Mari kita melihat poinnya. Kalau saya dan saudara lihat dalam pembacaan ini, poin yang pertama, kenapa sehingga Lazarus yang mati bisa dibangkitkan? Yuk kita melihat ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, dan Lazarus yang sudah sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang ketiga. Kalau saya dan saudara juga melihat pada ayat yang saya dan saudara sudah baca tadi, Tuhan jikalau ia ayat yang ke ketika ketika orang Betania melihat Yesus datang ke kubur dan mengungkapkan bahwa Yesus, ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah
betapa kasihnya kepadanya. Jadi dalam ayat yang ketiga, Dia yang engkau kasihi, yang pada ayat yang ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-36, lihat orang banyak. Jadi waktu Marta dan Maria menyampaikan bahwa orang Lazarus yang engkau kasihi itu meninggal, dibuktikan pada ayat 35 ketika Yesus mendengar, melihat Maria menangis, dan ketika orang bertanya-tanya di manakah dan lain-lain sebagainya. Ayat 35 mengungkapkan maka menangislah Yesus. 36, orang-orang yang di sekeliling itu mulai mengakui betapa Tuhan sangat mengasihi Lazarus. Poin yang pertama saya akan bahas malam hari ini adalah kenapa Lazarus yang mati bisa dibangkitkan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena posisi Lazarus adalah orang yang dikasihi. Untuk engkau mengalami satu keajaiban Tuhan yang luar biasa, untuk engkau mampu menghancurkan dinding kemustahilan, sesuatu yang tidak mungkin. Ini tidak mungkin secara medis, tetapi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dinding ini hancur, dinding ketidakmustahilan, dinding ketidakmungkinan ini hancur. Kenapa? Karena posisi Lazarus orang yang dikasihi. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu, posisikan hidup saya dan saudara posisinya orang yang dikasihi. Haleluya. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara ada pada posisi yang dikasihi, 2 ayat menjelaskan dalam kitab Yohanes pasal 11 membuktikan orang yang dikasihi. Yesus datang, Yesus berempati dengan dia. Sebabnya ketika saya dan saudara ada pada posisi orang yang dikasihi, itu adalah posisi yang tepat di mana engkau mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang menjadi persoalan, apa yang dimaksud dengan yang dikasihi? Karena catatan kebenaran firman Allah ketika saya dan saudara kata dikasihi dalam ayat yang ketiga menggunakan kata phileo. Phileo asal kata philos yang berarti pertama sahabat. Posisikan hidupmu sebagai sahabat Allah. Kalau kita melihat dari arti kata philos, dia memang menggunakan kata phileo yang seringkali dia dari sisi teologi mengartikan kasih seorang sahabat. Tapi kalau kita melihat dari asal kata philos menunjuk kepada sahabat. Sahabat artinya bukan sahabat yang suka menusuk dari belakang. Yang dimaksudkan Alkitab bukan sahabat yang suka cerita kesalahan kita. Gitu. Posisikan hidupmu sahabat. Karena memang Amsal menjelaskan ada sahabat mendatangkan kejahatan, ada sahabat mendatangkan hal yang tidak baik. Tapi Amsal juga menjelaskan dalam Amsal pasal 17 ayat 17 bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya ketika saya dan saudara merujuk kepada ayat Amsal 17 ayat yang ke-17, untuk engkau mengalami dari satu keadaan yang tidak menyenangkan kepada keadaan menyenangkan, mari kita ada pada posisi sahabat. Sahabat yang bukan kesukaannya menceritakan kejelekan kita. Sahabat yang bukan kesukaannya untuk menjatuhkan kita, itu bukan sahabat. Karena phileo atau philos artinya sahabat yang mati kalau mati dengan dia. Artinya seperti itu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dia ada pada posisi itu. Karena kita akan melihat arti dari kata philos ini. Yang kedua adalah kawan. Karena ini sahabat, kawan, dan yang ketiga teman. Saya menyelidiki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata sahabat, kawan, dan teman, arti bahasa Indonesia atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan adalah orang yang bersama-sama bekerja atau melakukan sesuatu. Itu tuh sahabat. Itu untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena akarnya kita akan melihat dari kata philos ini, saudara. Artinya begini, saudara, secara literal, ketika saya dan saudara ada pada posisi orang yang dikasihi, yang dimaksudkan philos adalah sahabat, teman yang mengerjakan bersama-sama. Mengerjakan bersama-sama apa maksudnya? Karena kalau kayak saya dan saudara mengurut kepada Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang mulai ayat-ayat yang saya dan saudara baca tadi, bahwa mereka pada posisinya bekerja bersama-sama di saat susah dan senang melayani Yesus waktu itu.
Artinya begini saudara, secara letterland. Jadi kenapa Lazarus begitu membangkitkan kasih dari Tuhan? Posisinya menjadi orang yang dikasihi karena dia memposisikan dirinya sebagai sahabat. Sahabat yang dimaksud adalah Amsal pasal 17 ayat 17. Saya akan baca seperti ini bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, kata firman Tuhan, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Karena kebanyakan orang hanya menginginkan persahabatan kalau ada untungnya. Ada orang yang menginginkan pertemanan kalau dia dalam keadaan baik-baik. Kalau dia dalam keadaan kesukaran, dia nggak mau berteman. Ini bedanya. Kenapa ternyata dinding kemustahilan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin terjadi bagi Lazarus? Dan jika Anda menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi bagi kita, mari posisikan hidup saya dan saudara pada titik sebagai sahabat Allah yang menaruh kasih setiap waktu. Karena ada orang yang menginginkan sahabat cuma kalau dia ada doi, kalau dia punya jabatan, kalau dia dalam keadaan baik, kalau dia dalam namanya besar, namanya baik, namanya terkenal. Waktu namanya mulai hancur, waktu duitnya mulai habis, dia sudah mau berteman. Yang diartikan Alkitab dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat yang ke-44, yang dikasihi, yang dimaksudkan sahabat adalah orang yang, kata firman Allah, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Artinya di dalam susah, di dalam senang, saya dan saudara sahabat Allah. Di dalam susah kita masih melayani Tuhan. Di dalam senang kita masih melayani Tuhan. Di dalam susah kita masih baca firman. Di dalam senang kita masih baca firman. Di dalam susah kita masih berdoa. Di dalam senang kita masih berdoa. Kenapa? Karena ada orang hanya ketika dia senang dia rajin beribadah. Hanya ketika dia diberkati dia mengatakan puji Tuhan. Tetapi ketika dia mulai ada dalam tekanan, ketika dia mulai ada dalam lembah bayang maut, ketika dia mulai ada dalam keadaan tangisan, ketika kesusahan itu datang, ketika pekerjaan ini tidak bisa lagi menghasilkan dan lain sebagainya, dia mulai pada titik di mana dia tidak bersaudara lagi. Haleluya. Kalau engkau menginginkan keajaiban Tuhan terjadi, posisikan hidupmu menaruh kasih setiap waktu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, saya mau iringi Yesus. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita tetap jadi orang yang percaya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang hari-hari ini. Kenapa keajaiban Tuhan tidak terjadi? Kenapa hal-hal yang mustahil itu tetap menjadi hal yang mustahil bagi mereka? Karena mungkin posisinya mereka mut-mutan, tergantung rasa kepada Tuhan. Kalau dia mengalami kesenangan, dia rajin beribadah, dia rajin melayani, dia rajin berdoa. Tapi dalam masa susah, tunggu dulu Tuhan. Kita mau cari doi daripada mau cari Tuhan. Ada banyak orang yang seperti itu. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, posisikan hidupmu pada titik menjadi sahabat Allah. Bukan hanya pada waktu senang, bukan hanya pada waktu di mana engkau gembira. Tetapi posisikan hidupmu menaruh kasih setiap waktu. Kalau sekarang engkau memberi, memberilah. Jangan hanya kepada saat kita punya uang kita memberi. Di saat pun kita tidak punya uang kita memberi. Jangan hanya pada di saat kita diberkati kita memberi. Ketika kita biasa-biasa saja kita tidak memberi. Artinya seperti ini. Waktu dan keadaan tidak mempengaruhi saya dan saudara menjadi sahabat Allah. Haleluya. Yang kedua, dari kata phileo yang dimaksudkan, mari kita melihat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yang kedua, dari arti, karena posisi kata teman dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan yang bersama-sama bekerja. Dia nak lipat tangan, tapi dia melakukan atau bekerja. Yang dimaksudkan kata melakukan, mengerjakan, mengadakan, melaksanakan. Melaksanakan, mempraktikkan, dan menunaikan. Menunaikan apa? Menunaikan ajaran Tuhan bagi kita. Artinya, ketika saya ada pada posisi itu,
saya dan saudara sebagai sahabat Allah dalam hal melakukan kebenaran firman. Sebabnya Yakobus pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Senang sekali dengar firman, senang sekali dengar khotbah, senang sekali baca firman, senang sekali kita dengar radio dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam hal melakukan firman kita tidak melakukan. Posisi sahabat Allah adalah orang yang menaruh kasih setiap waktu. Posisi sahabat Allah, kata Filos, yang mengerjakan, mengadakan apa? Firman. Mengerjakan dan melakukan firman. Pelaku firman. Jangan cuma jago belajar, kau laku firman. Piawai dalam hal mengajar, tapi dalam hal aktualisasi melakukan minta maaf. Piawai baca firman, tapi dalam hal menjudge orang, kita cepat sekali menjudge orang. Kita cepat sekali membicarakan ini, membicarakan itu. Minta maaf. Firman Allah mengajarkan untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, bukan cuma sekedar dengar firman. Tapi mari kita menjadi pelaku-pelaku. Sahabat Allah adalah orang yang melakukan firman, yang bekerja bersama-sama. Disebutkan Filos, bekerja bersama-sama. Artinya dia tidak pangku tangan dengan firman. Yang ketiga, Yohanes pasal 15 bicara dari hal sahabat. Mari kita akan lihat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Siapakah orang yang dikasihi? Yang dimaksudkan orang yang dikasihi adalah sahabat, teman atau kawan, yang dimaksudkan dalam kitab Yohanes pasal 11 tadi. Dan kata kawan menggunakan, atau kata sahabat menggunakan kata Filos. Filos yang pertama adalah Amsal pasal 17 katakan, kita yang menaruh kasih setiap waktu menjadi saudara dalam kesukaran, yang pertama. Yang kedua, Yohanes pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa kita yang melakukan firman. Apalah gunanya kita dengar firman kalau kita tidak melakukannya? Apalah gunanya kita banyak uang tapi kita hanya pakai untuk diri kita sendiri, padahal firman bilang berilah. Apa gunanya? Apa gunanya kita menjadi sahabat kalau kita hanya membiarkan teman kita lagi dalam kesusahan? Apa gunanya kita mengenal firman, bilang kita orang Kristen, tapi kita cuek dalam hal melayani Tuhan, dalam baca firman dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat 14 mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apalah gunanya kita hanya mendengarkan perintah tapi tidak berbuat? Sebabnya firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, Lazarus yang tadinya sudah mati 4 hari secara medis tidak mungkin. Tetapi yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika Tuhan melihat bahwa dia orang yang dikasihi. Yang dikasihi yang dimaksudkan firman Allah ketika saya dan saudara ada pada posisi Filos tadi, Pelea tadi, di mana ketika saya mempunyai menaruh kasih setiap waktu, tidak melihat waktu senang, tidak melihat waktu susah, tidak melihat di banyak uang dan tidak melihat di sedikit uang, kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa kita menjadi pelaku firman. Dan yang ketiga, melakukan setiap perintah merujuk kepada firman Allah. Artinya apalah gunanya kita 30 tahun menjadi orang percaya tapi kita tidak melakukan firman? Apalah gunanya ketika saya dan saudara mengatakan bahwa saya ini orang Kristen, tapi firman Allah, perintah Tuhan bagi kita, kita hanya cari mana yang cocok bagi kita. Dengar, firman Allah menginginkan yang tidak mungkin menjadi mungkin akan terjadi bagi kita. Ketika kita tidak pilih-pilih situasi, tidak pilih-pilih keadaan untuk menjalankan perintah Allah. Kalau perintah Allah yang berat kita nggak mau lakukan, yang ringan-ringan saja yang kita lakukan. Maaf, Allah menginginkan kepada kita untuk melakukan setiap perintah. Maka pada titik itulah Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15 katakan, engkau adalah sahabat Allah. Nah, sahabat yang dimaksudkan sama halnya seperti Lazarus, orang yang dikasihi. Sebabnya dikatakan filia tadi. Sebabnya hari-hari ini ada banyak orang yang salah persepsi tentang Allah. Tuhan kita setelah melepaskan keajaiban Tuhan bagi kita, Tuhan telah melepaskan berkatnya bagi kita. Tapi bagaimana berkat itu akan terrealisasi bagi kita ketika kita jauh
kontekstual ayatnya sama seperti Yohanes pasal 15. Suka dengar firman, jadi orang percaya, jadi orang Kristen, tapi dalam hal melakukan firman tunggu dulu. Dalam hal melakukan firman, kalau kita banyak doi baru kita mau kasih. Kalau kita tidak ada doi, waktu orang meminta tolong dia tidak mau kasih. Hal inilah yang menyebabkan dinding kemustahilan itu tidak akan pernah runtuh dari hidupmu. Bagaimana engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran karena keajaiban Tuhan, engkau tidak pernah melakukan firman. Oh pendeta, jangan membunuh, jangan berzina, jangan begini, jangan, kita sobeking. Tapi dengar baik, firman Allah menuntut kepada kita, posisikan hidupmu menjadi orang yang dikasihi, atau sahabat, atau teman, atau kawan dari Allah, supaya yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Haleluya. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, yang ada di seluruh Sulawesi Utara, yang mendengarkan kabar baik malam hari ini, apapun keadaan hidupmu, tetap lakukan firman. Dalam ada doi, ada doi, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, mari kita lakukan firman. Kenapa? Karena firman Allah menjanjikan dalam kitab Yesaya, firman Allah yang pergi, dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan bagi kita? Pertanyaan ini datang. Kehendak Tuhan bagi kita, di mana saya dan saudara menjadi kepala bukan ekor. Kehendak Tuhan bagi kita, di mana Tuhan menginginkan kepada saya dan saudara untuk kita diberkati, bukan untuk kita mengalami keadaan yang tidak mungkin diberkati. Tapi bagaimana keadaan ini mau bisa terjadi bagi kita? Posisinya kita jauh dalam hal melakukan firman. Kita bukan posisinya sebagai sahabat. Sahabat, kalau saya dan saudara melihat dari bahasa firman Allah, orang yang betul-betul dekat dan yang bekerja bersama-sama. Artinya dia tidak pangku tangan kasihan. Waktu orang susah dia tidak pangku tangan. Waktu dia dalam keadaan susah dia tidak berhenti untuk melakukan firman. Waktu dia dalam keadaan terjepit, dia tidak berhenti untuk melakukan firman. Waktu dia dihina, waktu dia dinista, waktu dia dikatain orang, dia tidak berhenti melakukan firman. Ada banyak orang ketika dia dihina, ketika dia diinjak, ketika dia mulai difitnah, dia berhenti melakukan firman. Dengar baik kebenaran firman Allah, sahabat Skylight malam hari ini. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu, apapun keadaanmu, ada air mata kah itu karena persoalan, adakah senyum dalam hidupmu, mari kita lakukan firman. Enggak peduli apapun keadaanmu, lakukan kebenaran firman. Artinya ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dalam hidup ini. Untuk engkau mengalami yang namanya berkat Tuhan terjadi bagi kita, siap atau tidak siap kita harus melakukan firman. Contoh konkret yang paling kecil, hujan atau tidak hujan kita ke gereja. Contoh konkret paling kecil, mau ada berkat dan tidak ada berkat kita tetap berdoa pagi-pagi hari. Contoh kecil, mau ada mujizat ataupun tidak ada mujizat, kita tetap berdoa dan baca firman. Hal itu firman Allah katakan, titik itulah maka Allah akan memandang saya dan saudara sebagai sahabat Allah. Kenapa? Karena kita melakukan perintah. Yang dimaksudkan adalah aktualisasi. Apalah gunanya kita jadi orang percaya? Apalah gunanya 30 tahun kita jadi Kristen, tapi aktualisasi kita nol. Posisikan hidupmu sahabat. Artinya menjadi sahabat Allah, sahabat tetangga, sahabat saudara kita dan lain-lain sebagainya. Kasihnya tidak luntur. Sebabnya Amsal 17 ayat 17 katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jangan torang mulia orang kalau dia jadi orang kaya. Kalau dia banyak duit, udah orang kasih yang dia pada dia baik. Mari yang susah-susah orang tutup mata. Jangan kasihan. Firman Allah katakan menaruh kasih setiap waktu. Mengasihi Tuhan setiap waktu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama setiap waktu. Jangan cuma karena orang ada doi. Jangan cuma orang karena senang. Jangan cuma karena orang tak iko mau. Jangan cuma karena orang kalau diberkati. Jangan cuma karena usahamu dibukakan jalan kalau orang mau memberkati orang lain. Jangan. Mari kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama setiap waktu. Yuk kembali ke Alkitab. Yang keempat, yang ketiga, Yohanes 15 ayat 14 tadi. Dan saya akan tutup dengan yang keempat ini. Yuk kita melihat Yakobus pasal yang kedua. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu
percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, kata firman Tuhan. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yang keempat, saya akan tutup bicara tentang orang yang dikasihi. Dinding yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang sukar menjadi mudah, hal yang ajaib terjadi. Anda dibuat Tuhan terheran-heran karenanya. Bahwa pastikan sungguh-sungguh bahwa kita masih percaya kita memiliki Tuhan yang hebat. Percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat. Percaya, karena percaya yang dilakukan Abraham, maka Allah, kata firman Tuhan, Yakobus pasal 2, 23, memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau saya dan saudara merujuk kitab Kisah Para Rasul, saya dan saudara yang ada di bawah kolong langit ini telah melakukan kejahatan, dosa namanya. Tidak ditemukan kebenaran dalam kita. Tetapi firman Allah Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23, ketika saya dan saudara percaya sungguh kepada Tuhan, maka firman Allah katakan hal itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Karena kebenaran itulah, kata firman Allah, Abraham disebut sahabat Allah. Haleluya. Karena kita percaya bahwa Tuhan mampu menyelamatkan, kita percaya bahwa firman Allah adalah sungguh-sungguh adalah firman, kita percaya bahwa setiap kebenaran firman Allah yang kita dengar adalah firman, pada saat itulah Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Sehingga Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23 menyebutkan saya dan saudara sebagai sahabat Allah. Ketika saya dan saudara disebut sebagai sahabat Allah, kembali ke kitab Yohanes pasal 11 ayat yang ketiga tadi, phileo atau phile yang diartikan orang yang dikasihi, saat itulah dinding kemustahilan itu akan hancur. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Terjadi, terrealisasi, dan saya dan saudara dibuat Tuhan terheran-heran karenanya. Berapa banyak dari saya dan saudara yang malam hari ini Skylight Radio, sahabat Skylight, mungkin engkau diperhadapkan dengan jalan buntu. Mungkin engkau diperhadapkan dengan sakit menahun. Mungkin engkau diperhadapkan dengan keadaan yang begitu sukar. Firman Allah katakan, posisikan hidupmu menjadi orang yang dikasihi, atau phileo, philos yang berarti sahabat, kawan, teman yang bekerja bersama-sama. Apa artinya sahabat? Ketika saya dan saudara sebagai Yakobus 1 ayat 22 pelaku, Amsal pasal 17 ayat 17 menaruh kasih setiap waktu, Yohanes 15 melakukan perintah, Yakobus pasal 2 ayat 23 percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Dia yang menyelamatkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Kita akan lanjut pada sesi yang kedua. Kita akan dengarkan satu pujian yang akan memberkati kita semua. Amin, 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 amin. Sahabat Skylight, kita break sebentar. Kita dengarkan pujian. Tuhan berkati. Pak,